Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan jadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke, dan pada diri kamu masing-masing. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Pada kartu yang pertama, aku punya Seven of Cups, 7 jangkir, muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Cancer. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depannya. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah harapan, keinginan, dan impian kamu selama ini yang mungkin saja belum terwujud, termanifestasikan dengan cukup sempurna. Berharap agar ekonomi kamu, rezeki kamu itu lebih baik ya, mungkin di bulan depan, di bulan Juli ini. Berharap kamu dijauhkan dari orang-orang toksik selama ini yang mungkin sudah banyak banget menyusahkan kehidupan kamu, mengganggu, mengusik kehidupan kamu, dan bahkan mungkin ingin menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Kemudian impian dan harapan kamu berikutnya adalah, ya kan, ingin membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, ya kan? Mungkin impian terbesarnya lagi bagi kamu teman-teman Cancer yang belum memiliki rumah sendiri ya, harapannya mungkin ingin memiliki rumah sendiri, ya kan? Ingin memiliki mobil yang bagus dan lain sebagainya. Ya, tergantung lah ya kan. Tetapi memang yang jelas harapannya adalah hal-hal yang baik, ya. Nah, jadi ketika punya harapan, keinginan, dan impian, teman-teman, sebenarnya sih harus disesuaikan dengan apa ya, tindakan gitu sih. Harus ada tindakan, harus ada action, ya. Kerja keras, ikhtiar, doa tentu ya, teman-teman, menjadi sebuah poin terpenting untuk tercapainya sebuah tujuan, ya. Dan yang paling penting pula adalah jangan selalu berputus asa mengeluh dengan sebuah kegagalan yang selalu terjadi, teman-teman, ya. Dan jangan selalu mencari kambing hitam terhadap kegagalan yang kamu terima. Ya, cukup introspeksi diri terhadap kegagalan tersebut. Apa sih kurangnya di dalam diri kamu? Apa sih yang harus kamu lakukan agar kamu bisa menjadi lebih baik? Nah itu, ya. Jangan kotori diri kamu nih, walaupun kamu mengetahui bahwasannya memang ada kecampur tangan orang lain yang mengganggu, mengusik kehidupan kamu. Tetapi kamu gak usah terfokus terhadap hal tersebut. Ya, kamu tetap terfokus terhadap sebuah perbaikan diri, teman-teman. Ya, jangan sampai energi positif kamu tuh keluar ketika kamu ngedumel ya, gitu sih. Ataupun ketika kamu menjadi benci kepada orang yang sudah menzalimi kamu. Ya, itu akan menjadi salah satu penghambat jalan kesekian kamu. Ya, ikhlaskan, pasrahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing, teman-teman. Orang yang zalim nanti bakal menerima kok porsinya sendiri. Ya, bakal menerima kok karmanya sendiri. Jadi, bukan ranah kamu untuk mengetahui apa yang menghukum seseorang terhadap sebuah kesalahannya. Ya, itu ranah Tuhan, teman-teman. Oke, kemudian aku punya Five of Swords ya. Ada 5 pedang. Jadi memang dari kartu kedua ini ya tidak dapat dipungkiri sih. Kamu memang wajib berhati-hati di sini, teman-teman. Ini salah satu hal yang memang harus kamu lakukan juga ya, agar impian, harapan, keinginan kamu bisa terwujud. Ketika orang-orang yang toksik, ya kan? Ini benar-benar harus kamu hindari banget. Ya. Banyak yang bermanipulatif.
Banyak yang bermanipulatif, banyak yang bermuka dua. Jadi kesannya itu terlihat baik, banyak yang terlihat baik pura-pura baik. Ya itu yang jelas-jelas sulit untuk memang kamu bedakan nih, yang kemudian yang benar-benar menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya kepada kamu, ini juga sesuatu yang sangat membahayakan ya. Jadi itu tadi, lebih baik kamu menghindari energi mereka daripada harus berbenturan dengan secara langsung gitu teman-teman. Ya itu akan membuang-buang energi positif kamu gitu. Dan gak ada artinya, ya kan? Kamu berkonflik dengan orang yang membenci kehidupan kamu. Ya, seakan-akan memang kebenaran pasti akan sudah padam. Kemudian aku punya Queen of Wands. Ratu Tongkat muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebuah potensi peluang kamu untuk bisa tercapainya. Sebuah harapan dan impian terbesar kamu teman-teman. Terutama di bulan Juli tahun 2025 ini. Jadi persiapkan diri kamu gitu ya. Untuk sebuah kehidupan baru. Ya. Menjadi karakter yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik. Mungkin juga kehidupan baru itu berupa kehidupan yang lebih sukses. Ya tanda-tanda kamu akan berhasil cukup terlihat kok. Iya kan? Nah, aku punya Knight of Swords, Kesatria Pedang, teman-teman. Sebagai energi penutup, mungkin ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan bahwasanya ya kamu harus tetap berjuang. Ya, kesuksesan kamu itu ditentukan oleh bagaimana upaya dan tindakan kamu itu sendiri, teman-teman. Oke, ketika kamu konsisten, ketika kamu memang benar-benar berkomitmen, ya sabar, maka nggak ada yang nggak mungkin. Ya, kehidupan kamu pasti akan ada sebuah perubahan-perubahan yang positif deh. Ya, dan gak menutup kemungkinan harapan impian kamu itu bisa akan terwujud pula di bulan Juli nanti. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan finansial, ekonomi ya, keuangan ataupun rezeki untuk teman-teman Cancer dalam pekan ini. Aku punya The High Priestess. Oke. Kesabaran sih memang terlihat ya. Kesabaran dan terkadang juga apa ya? Ya kalau dikatakan cukup ya jalan keresakian kamu selama ini sih sebenarnya teman-teman. Ya kalau dikatakan susah ya nggak susah amat lah ya. Jadi memang intinya harus selalu bersyukur juga sih. Oke. Nah kita kan lihat dalam pekan ini apakah keuangan kamu bakal lebih baik ya kan. Oke. Atau seperti apa teman-teman. Kita akan lihat dari kartu berikut. Aku punya Fake of Cups. Ada kabar baik sih untuk masalah keuangan kamu ya. Lagi dan lagi ada tanda-tanda keuangan kamu bakal meningkat. Kenapa? Ada pencapaian, penaklukan di situ, teman-teman. Oke, untuk masalah keuangan, ya tentu ini sesuatu hal yang sangat diharapkan dong ya. Ketika mungkin di bulan Juli akan begitu banyak kebutuhan, ketika mungkin banyak impian ya kan yang ingin harus terwujud, teman-teman. Ya, mungkin juga ada cicilan ya kan. Jadi mudah-mudahan jalan kesukaan kamu lebih baik. Wow, ternyata aku punya jajaman, teman-teman. Jajaman muncul hadir sebagai energi penutup. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang apa nih ya teman-teman. Seperti adanya doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan gitu sih. Ya, bakal ada ikut campur tangan Tuhan untuk masalah keuangan, gak usah khawatir, ya kan. Selagi memang ada kerja keras yang kamu lakukan terus ya teman-teman. Komitmen, konsisten, sabar, ya, ikhlas. Ya, ibadah itu kerja harus ikhlas teman-teman, ya. Anggap saja itu adalah sebuah ibadah yang memang sebuah ibadah. Ya kan, ya maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik ya untuk masalah rezeki keuangan. Aku yakin bakal lebih jauh baik ya, bakal lebih baik pokoknya teman-teman untuk masalah keuangan kamu di bulan Juli nanti. Amin. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga ya, kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Cancer terlebih dahulu. Aku punya Fake of Pentacles. Wow. Kemudian aku punya The Star dan aku punya The Magician. Luar biasa, ya. Energinya bikin merinding, teman-teman. Akan begitu banyak hal-hal istimewa yang akan terjadi, ya berpotensi akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. The Magician, keajaiban. The Star ini menggambarkan tentang bagaimana jalan kesekian kamu akan mengalir deras tanpa batas. Mohon maaf, ya.
Kemudian Five of Pentacles ini menggambarkan tentang kondisi keuangan yang bakal lancar juga sama. Ya, keharmonisan, keselarasan energi. Banyak hal-hal yang gak terduga akan terjadi ya di dalam kehidupan rumah tangga kamu dalam pekan ini. Amin ya teman-teman. Ya, semoga lebih baik dari sebelumnya. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini. Jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Oke, nah aku punya Six of Pentacles. Ada 6 koin, teman-teman. Kemudian aku punya The Empress dan aku punya Three of Pentacles. Nah, untuk masalah kehidupan asmara ya, aku melihat ya seperti ada energi lama ya kan, dan energi baru yang bakal mendekat. Ini energi lama ya teman-teman, ya seseorang yang mungkin saja menyesali gitu ya kan, telah meninggalkan kamu gitu sih ya, menyakiti kamu mungkin juga. Dan kemudian energi baru ini juga bakal ada yang datang mendekat. Tetapi yang aku lihat di sini kamu wajib hati-hati, waspada nih teman-teman. Datangnya mereka ketika kamu sudah mencapai segala sesuatunya. Ya kan, ketika kamu lagi banyak duit, ketika kamu sukses, itu mereka datang. Berarti kan memang ada sebuah indikasi penyesalan kalau untuk energi lama. Ya karena melihat kamu lebih baik kehidupannya, dia ingin kembali nih teman-teman. Ingin manfaatin kamu juga mungkin seperti itu. Jadi hati-hati. Dan nggak menutup kemungkinan terhadap energi-energi baru yang mencoba untuk mendekati kamu pula. Ya. Jadi memang kudu selektif, kudu hati-hati ya, jangan terburu-buru banget lah ya teman-teman ketika mungkin ada seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu. Lihat dulu niatnya, tujuannya apa, ataupun track record dalam kehidupannya seperti apa. Dan untuk kehidupan masa lalu aku rasa itu sesuatu hal yang sangat sulit ya, apalagi ketika track recordnya itu dia sudah berkhianat kepada kamu teman-teman. Ya pasti dia bakal melakukan hal yang sama, serupa gitu ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang sedang berpacaran, oke? Aku punya Fake of Swords, aku punya Strength, dan aku punya Five of Cups. Untuk teman-teman Cancer yang saat ini ya sedang berpacaran, gitu. Melihat dari energinya sih, energi ini ya kalau dikatakan positif, nggak positif banget. Dikatakan negatif juga nggak negatif banget. Tetapi memang di sini semesta ingin agar kamu berhati-hati, teman-teman. Ya, ketika menjalin sebuah hubungan asmara jangan terlalu royal, ya kan? Jangan terlalu barbar banget, jangan semua all out gitu kamu berikan untuk dia gitu ya kan. Aku melihat ada indikasi bahwasannya dia bakal mengecewakan kamu, nah itu ditakutkan gitu ya kan. Ketika sudah diberikan segala sesuatunya, ya nggak ada alasan lagi untuk dia bertahan. Jadi ini memang harus kamu waspadai teman-teman, ya. Oke, tetapi ketika memang nggak diberikan segala sesuatunya, nggak diberikan semuanya, ya itu yang bakal terus membuat dia penasaran dan pasti bakal ingin terus menjalin hubungan dengan kamu. Tetapi kalau melihat dari tujuannya, berarti kan memang nggak benar, ya. Nah itu penting untuk kamu introspeksi kembali deh, koreksi kembali deh hubungan kamu ya. Oke, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Devil, aku punya Justice. Kamu sudah diperingatkan jangan dekat dengan dia, teman-teman ya. Seseorang yang mungkin masih peduli care terhadap kehidupan kamu. Kenapa? Mungkin saja seseorang yang memperingatkan kamu itu, teman-teman, mengetahui tentang bagaimana kehidupan dia selama ini. Ya, mungkin dia sudah punya pasangan. Mungkin dia orang yang toksik, orang yang suka maksiat, mohon maaf ya. Maksiat dalam arti yang mungkin melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak seharusnya dilakukan. Ya, sesuai dengan norma-norma agama ataupun hukum. Ya kan? Dan kemudian mungkin di dalam hal-hal yang lain ya cukup relatif, tetapi memang kudu hati-hati. Ada sebuah energi penundukan di sini juga teman-teman. Ya kan, energi penundukan ini berubah apa bisa saja dengan magic dan lain sebagainya. Ya justice. Ya jangan sampai. Jadi kamu harus benar-benar bisa lebih selektif kali ini. Jangan terlalu mudah terpengaruh dan percaya teman-teman. Ya lihat dulu deh bagaimana
dia itu apakah memang benar serius atau enggak gitu. Yang ditakutkan ya itu tadi, ketika sudah banyak orang yang memberikan kamu sebuah informasi tentang hal buruk tentang dia, tetap kamu acuhkan, dan ujung-ujungnya apa ya teman-teman, sebuah penyesalan. Ya jangan sampai terjadi itu. Oke, 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan. Aku punya tanggal 23, tanggal 3 17, tanggal 4 25, 14 tanggal 8 24, 11 10 tanggal 7 dan 30. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.